Oke, selamat pagi dan selamat siang. Kita akan bahas terkait perangkat analisis investasi. Salah satunya adalah yang akan kita pelajari setelah UTS ini adalah analisis fundamental. Jadi nanti kita akan mulai dari analisis makroekonomi dan industri, kemudian analisis laporan keuangan, dan juga statistik untuk investasi di pasar modal. Nah, ini adalah beberapa tujuan pembelajarannya, adalah kita bisa melakukan fundamental analisis melalui pendekatan dengan menggunakan analisa makroekonomi, analisa industri, analisa perusahaan, dan menggunakan laporan keuangan. Nah, mengapa menggunakan top-down approach? Istilahnya adalah top-down approach ya, di mana kita melakukan analisa mulai dari analisa makroekonomi sampai dengan analisa perusahaan. Nah, tujuannya apa? Yang pertama adalah ketika kita melakukan analisa makroekonomi dan pasar modal, kita menganalisa di mana alokasi investasi tersebut akan dilakukan dan dalam bentuk apa. Mungkin karena Anda di sini memang di Indonesia ya hidupnya, sehingga Anda bisa lihat bagaimana kondisi makroekonomi di Indonesia. Nah, kira-kira juga nanti bisa dilihat alokasi investasinya sedang apa nih, gitu ya. Apakah di pasar modal, apakah di aset, ya aset tetap, atau misalnya sedang di emas. Nah, bagaimana nih kondisi makroekonominya? Kira-kira mendukung alokasi investasinya di mana? Nah, kemudian setelah kita menganalisa secara makroekonomi, kita lakukan analisa industri. Jadi kita tentukan, ya setelah hasil dari analisa ekonomi, kita tentukan misalnya, oh memang lagi bagusnya di pasar modal. Nah, ketika kita mau melakukan investasi di pasar modal, kira-kira kita analisa juga industri apa yang menguntungkan. Ya, kalau misalnya ternyata menguntungkan di aset, jenis aset apa yang menguntungkan, ya. Nah, setelah kita melakukan analisa industri, kemudian kita lakukan analisa perusahaan. Jadi kita sudah tahu kira-kira industrinya apa yang sedang bagus pada saat ini, yang ada prospek untuk saat ini. Kemudian setelah itu kita tentukan. Nah, kalau misalnya di pasar modal, satu industrinya tersebut dari beberapa subsektor. Dari beberapa subsektor itu kemudian di dalamnya dibagi menjadi beberapa perusahaan. Nah, untuk mengetahui kira-kira emiten apa yang berprospek baik, ya kita harus melakukan analisa industri, kemudian turun ke subsektor industri, kemudian setelah itu kita baru pilih perusahaannya yang mana yang memang berprospek berdasarkan analisa industrinya. Nah, kemudian kita lihat mengapa faktor kondisi ekonomi dan pasar modal itu penting bagi investor. Ini karena adanya kecenderungan hubungan yang kuat antara apa yang terjadi dengan lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Bahkan biasanya kinerja pasar modal tersebut akan lebih dulu ya dibandingkan dengan perubahan ekonomi makro. Atau misalnya terjadi perubahan ekonomi makro, itu akan terjadi perubahan juga di suatu pasar modal. Sehingga di sini pasar modal ini biasanya mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro. Nah, kemudian kita masuk ya, bagaimana hubungan perubahan kondisi ekonomi dengan harga saham. Jadi Siegel di tahun 91 menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antara harga saham dan kinerja ekonomi makro. Dan perubahan pada harga saham selalu terjadi sebelum terjadinya perubahan ekonomi. Mengapa? Dikarenakan harga saham yang sudah terbentuk itu biasanya merefleksikan ekspektasi investor atas kondisi ekonomi di masa yang akan datang. Nah, sehingga biasanya kinerja pasar modal tersebut akan bereaksi terlebih dahulu terhadap perubahan ekonomi makro. Jadi, apa saja nih yang bisa mempengaruhi pasar modal? Contohnya ya, ada perubahan tingkat bunga, inflasi, ataupun jumlah uang yang beredar. Nah, kita lihat di sini ada beberapa variabel ekonomi makro yang perlu diperhatikan, yaitu seperti GDP ya atau Gross National Product, kemudian tingkat pengangguran, inflasi, kemudian tingkat bunga, kurs rupiah, anggaran defisit, investasi swasta, serta neraca perdagangan dan pembayaran. Nah, kita lihat ya bagaimana pengaruhnya. Jadi ini sebenarnya dikutip ya dari bukunya Haryanto, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat gross national product atau produk domestik bruto, ini biasanya merupakan sinyal positif bagi investasi. Jadi kalau misalnya terjadi pertumbuhan GDP dari tahun ke tahun, itu menunjukkan bahwa sinyal tersebut adalah positif bahwa kita memiliki prospek berinvestasi di negara tersebut.
Kemudian inflasi. Meningkatnya inflasi ini secara relatif merupakan sinyal negatif bagi investor. Kenapa? Yang disebut sebagai inflasi itu kan kenaikan tingkat suku bunga ya. Nah, kenaikan harga. Nah, ketika harga semakin naik, maka barang-barang kebutuhan akan semakin naik, sehingga di sini masyarakat relatif biasanya akan menahan untuk konsumsinya. Sehingga di sini secara perekonomian itu merupakan sinyal negatif bagi investor apabila inflasi naik ya secara relatif. Nah, kemudian tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi juga merupakan sinyal negatif bagi harga saham. Kenapa? Karena kalau misalnya bunganya semakin tinggi, biasanya orang tidak akan tertarik untuk berinvestasi di saham, tetapi lebih memilih investasi misalnya dengan cara deposito, misalnya di bank. Kenapa? Karena tingkat bunganya sudah tinggi. Nah, kemudian kurs rupiah. Menguatnya kurs rupiah juga merupakan sinyal positif bagi perekonomian yang mengalami inflasi yang ya di sini konsep kurs rupiahnya semakin menguat, ini menandakan bahwa kondisi perekonomian kita di Indonesia ini sedang naik. Nah, kemudian anggaran defisit. Anggaran defisit itu merupakan sinyal positif bagi ekonomi yang resesi, tetapi sinyal negatif bagi ekonomi yang inflasi. Jadi kalau misalnya inflasinya naik terus, ya anggarannya defisit ini merupakan sinyal yang negatif. Tetapi kalau misalnya anggaran defisit tersebut, tetapi ekonomi sedang resesi, ini merupakan sinyal positif bagi investor. Nah, investasi swasta, meningkatnya investasi swasta ini merupakan sinyal positif bagi investor. Tentunya apabila di sini terdapat banyak investasi ya dari swasta yang masuk ke Indonesia, ini menunjukkan bahwa ekonomi kita sedang berkembang. Kemudian neraca perdagangan dan pembayaran, tentunya di sini kita lihat ya, kalau neraca perdagangan dan pembayaran ini kaitannya dengan ekspor impor. Ketika defisit itu berarti importnya lebih besar daripada ekspornya, sehingga apabila defisit neraca perdagangan dan pembayaran ini merupakan sinyal negatif bagi investor. Jadi ketika kita lebih banyak melakukan impor daripada ekspor, itu merupakan sinyal negatif bagi investor. Nah, kemudian dasar peramalan perubahan di pasar modal itu bisa dilakukan atau berbasis data-data seperti misalnya perubahan dari siklus ekonomi dan perubahan variabel-variabel ekonomi makro. Nah, kemudian setelah kita melakukan analisa dari sisi makroekonomi, kita bisa melakukan analisa industri. Kenapa analisa industri ini penting untuk dilakukan dalam berinvestasi? Karena biasanya akan membantu investor untuk mengidentifikasikan peluang-peluang investasi dalam industri yang memberikan prospek yang paling menjanjikan atau sebaliknya. Jadi kita bisa tahu kira-kira industri mana yang paling berprospek. Nah, selain itu, dengan melakukan analisa industri, ini juga dapat membantu investor dalam pertimbangan kira-kira saham-saham dari kelompok mana yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio. Nah, ini menurut Riley and Brown, pengaruh analisa industri di pasar modal ini dinyatakan bahwa setiap industri yang berbeda pasti memiliki tingkat return yang berbeda pula. Ya, misalnya di sini sektor energi dengan sektor keuangan pastinya akan memiliki return yang berbeda. Kemudian tingkat return masing-masing industri juga pasti akan berbeda di setiap tahunnya. Ini tentunya dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi. Tingkat return perusahaan di suatu industri yang sama terlihat cukup beragam. Jadi misalnya return perusahaan-perusahaan yang misalnya di infrastruktur ya, di telekomunikasi, mungkin antara return di Telkom dengan return digital itu akan berbeda ya, tergantung dari kinerja perusahaannya. Kemudian tingkat risiko berbagai industri juga beragam ya. Tentunya kalau misalnya kita lihat risiko di sektor energi tentunya pasti lebih besar daripada industri di sektor keuangan. Nah, tingkat risiko suatu industri relatif stabil sepanjang tahun atau sepanjang waktu. Artinya apa? Memang kalau misalnya risiko dari suatu industri itu tergantung dari sektor industrinya. Nah, ini adalah beberapa klasifikasi industri di Indonesia. Jadi ini baru berubah ya. Jadi Bursa Efek Indonesia kemarin, kira-kira beberapa bulan yang lalu, itu mengumumkan bahwa terjadi perubahan yang sebelumnya ada 9 sektor yang dikenal dengan nama Jasika ya, sekarang diganti namanya menjadi IDX-IC. Yang awalnya ada 9 sektor, sekarang diganti lagi menjadi 11 sektor. Nah, kita lihat di sini ada IDX Energy, ini untuk industri yang bergerak di sektor energi ya, seperti misalnya mining ya, kayak batu bara, kemudian minyak. Kemudian ada IDX Basic, di sini adalah
yang masuk ke dalam sektor industri basic material ya, atau yang dijadikan bahan baku. Kemudian ada IDX industry gitu ya. Di sini ini adalah yang bergerak di bidang industri. Kemudian di bidang konsumen ini dibagi menjadi dua ya. Ada non SYC atau non cyclical dan juga cyclical. Kalau non cyclical itu artinya adalah barang-barang konsumen yang tidak menjadi kebutuhan pokok. Sedangkan cyclical ini adalah barang-barang konsumen yang menjadi kebutuhan pokok, gitu ya. Kemudian ada IDX Health ya, yang bergerak di bidang kesehatan, ada IDX Finance yang bergerak di bidang keuangan, ada IDX Proper ini di bidang properti dan real estate, kemudian ada IDX Techno ya, ini yang kaitannya dengan teknologi, kemudian ada IDX Infra ini kaitannya dengan infrastruktur, dan kemudian ada IDX Trans itu yang bergerak di bidang transportasi. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini saya ambil ya indeks pasar berdasarkan industri di penutupan di hari Jumat 23 Juli 2021, saya ambil sendiri dari idx.co.id, bisa kelihatan bahwa di sini kita lihat ya, secara indeks sektoral gitu ya. Nah, kita lihat bahwa kalau kita lihat nih gitu ya, di sini harganya ini ya relatif berfluktuatif ya. Mungkin di sini bisa kita lihat bahwa yang paling tinggi itu adalah IDX Techno gitu ya. Berarti di sini harga-harga perusahaan, harga-harga saham perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ini memiliki nilai yang cukup besar ya. Di sini kita lihat bahwa nilai dari IDX Techno itu adalah sebesar penutupannya di sebesar 11.309 ya. Kita lihat di sini untuk yang paling rendah, di sini kita bisa lihat ini adalah IDX non cyclical ya, sebesar 691. Nah, ini adalah sektoral gitu. Kita bisa menentukan nih kalau misalnya kita mau misalnya berinvestasi di saham dengan emiten yang kira-kira gitu ya cukup murah gitu ya, kita bisa lihat gitu ya. Misalnya di sini yang harganya paling rendah ada IDX non cyclical gitu ya. Tetapi kita juga harus menganalisa industrinya terlebih dahulu ya. Kira-kira berprospek apa enggak? Karena kalau kita lihat di sini persentasenya pun paling rendah ya, berarti di sini mengalami penurunan terus-menerus. Nah, di sini kalau kita lihat yang paling banyak ya terdapat perubahannya di sini adalah IDX Trans. Nah, IDX Trans ini kalau kita lihat mengalami peningkatan ya, ini dalam waktu 1 hari sebesar 2,43%. Nah, ini juga kita bisa melakukan analisa industri sebelum kita memilih emiten yang akan kita pilih untuk kita beli ya, kira-kira emitennya yang mana. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan penilaian suatu industri? Kita sudah belajar ya. Nah, kita estimasi terlebih dahulu earning per share-nya, kemudian estimasi price earning ratio, kemudian kita lakukan perkalian antara EPS dikalikan dengan PER-nya, akan menghasilkan expected ending value of industry. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengestimasi EPS? Kita melakukan perakiraan penjualan dan juga daur hidup industri. Kita juga bisa melakukan perkiraan penjualan dengan analisis input output dan juga perkiraan dengan penjualan dan hubungan industri dan ekonomi. Nah, jadi misalnya kita punya nih perkiraan penjualan daur hidup industri. Nah, di sini kita bisa lihat dari stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, sampai dengan stage 5. Jadi kalau stage 1 ini adalah masih pioneering development. Ini biasanya sifatnya masih yang kayak UMKM gitu ya. Jadi di sini masih dalam tahap development, tapi masih di awal-awal masanya. Nah, sehingga biasanya pada saat stage 1 ini ada kemungkinan naik turun ya. Biasanya kalau misalnya turun ya dia nggak melanjutkan usahanya, tetapi kalau misalnya naik terus, ini bisa masuk ke rapid accelerating growth di stage 2. Nah, stage 2 ini bisa kelihatan biasanya dividennya cukup besar ya, dia akan memberikan dividen yang cukup besar supaya apa? Supaya orang tertarik untuk membeli sahamnya, supaya banyak diberikan modal. Ketika dia banyak diberikan modal, sehingga dia bisa berkembang perusahaannya. Kemudian akhirnya masuklah ke stage 3, mature growth.
Nah, pada saat mature growth ini dia sudah memberikan dividen, tetapi dividennya sudah mulai konstan. Nah, biasanya di stage 4 ini adalah stage stabilization and market maturity. Nah, biasanya di sini sudah mulai biasanya dia akan memberikan dividennya yang konstan tetap ya, dan dia biasanya harus mulai berinovasi lagi. Kalau nggak berinovasi, ada kemungkinan dia akan masuk ke stage 5, yaitu deceleration of growth and decline. Dia akan turun. Nah, ini bisa dibaca sebenarnya ya, seperti apa ini pioneering development, rapid accelerating growth, mature growth, kemudian stabilization and market. Ini bisa dibaca ya. Dan juga bagaimana hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi biasanya kalau untuk pioneering development, biasanya profit yang didapatkan kemungkinan kecil sekali. Kemudian kita juga bisa menganalisis ya, apakah suatu industri itu masuk ke dalam tahap permulaan atau pertumbuhan dengan cara kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi misalnya kalau pertumbuhan industrinya cenderung lebih besar daripada pertumbuhan ekonominya, biasanya dia masuk ke dalam rapid accelerating growth, jadi stage 2. Nah, kalau misalnya pertumbuhan industrinya sedikit lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi, berarti dia sudah masuk ke dalam mature growth. Tetapi kalau misalnya sama, berarti sudah masuk ke stage 4, ya, tahap stabil. Nah, apabila misalnya pertumbuhan industrinya jauh di bawah pertumbuhan ekonomi, berarti dia sudah masuk ke dalam tahap penurunan. Nah, apabila misalnya di sini Anda mau cari ini industri mana yang bagus gitu ya, carilah yang di tahap 2 dan tahap 3. Nah, biasanya tahap 2 dan tahap 3 inilah yang biasanya akan memberikan keuntungan yang prospek yang memberikan keuntungan bagi para investornya. Jadi selain memberikan dividen yang cukup besar, biasanya banyak dilirik oleh investor sehingga banyak yang membeli sahamnya dan juga harganya akan naik. Nah, jadi coba dicari ya kira-kira industri mana yang masuk ke dalam stage 2 atau stage 3. Nah, kita juga setelah tahu ya, misalnya kira-kira kita sudah milih industri mana nih yang diharapkan untuk kita beli. Nah, kita juga harus melakukan analisis ya, analisis dalam industri tersebut. Contohnya misalnya tadi di industri telekomunikasi itu kan ada 5 ya, ada Telkomsel, ada Telkom, TLKM, kemudian ada Excel, ya ada EXCL, kemudian ada ISAT atau Indosat, kemudian ada Smartfren, emitennya adalah Friend, kemudian ada Bakti Telekom, Detail. Nah, kita lihat nih, misalnya kita sudah ancang-ancang mau beli saham Telkom, gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana nih industri kompetitornya, gitu ya. Bagaimana sih misalnya antar kompetitornya? Kalau saya lihat Telkom ya nggak ada apa namanya, nggak ada lawannya ya. Jadi memang lebih jauh di atas ya dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, kemudian kita lihat bagaimana sih potensial new entrance-nya ya. Ada nggak sih pelaku yang bisa masuk? Kalau kita lihat ya yang namanya industri telekomunikasi kayaknya karena infrastruktur yang dikeluarkan akan cukup besar sehingga kita lihat di sini kayaknya kemungkinan untuk adanya pendatang baru sangat besar sekali. Nah, bagaimana dengan bargaining power of buyers? Nah, kalau kita bicara mengenai buyers ya, Telkom, paling sekarang yang bisa diandalkan hanya Telkomsel saja gitu. Berarti di sini Telkomsel buyers-nya ya kita lihat ya bersaing ketat ya antara Telkomsel, Indosat dengan Excel. Jadi kalau kita lihat di sini untuk kemungkinan bargaining power of buyers-nya sangat kuat karena mereka bisa milih mana sih misalnya operator yang memang bisa memberikan pulsa yang lebih murah. Nah, biasanya mereka akan mendapatkan keuntungan di situ. Kemudian trade of substitute products or service. Nah, kemungkinannya seperti apa nih? Ya, kalau misalnya sekarang gampang ya, misalnya ngubah nomor gitu ya. Ngubah nomor misalnya sekarang nomornya udah habis tinggal ganti aja. Nah, itu sebenarnya sangat mudah digantikan gitu ya. Nah, kemudian supplier, bargaining power of supplier. Saya kira kalau misalnya telekomunikasi sekarang juga bargaining power of supplier-nya sangat kecil sekali ya. Karena misalnya kalau dulu masih jarang gitu ya, kita harus misalnya membeli misalnya BTS-nya itu dari Nokia atau Siemens ya. Kalau sekarang sih kayaknya suppliernya juga jauh ya. Ada dari China gitu ya, seperti Huawei atau ZTE itu juga bisa memberikan BTS yang lebih murah. Jadi sebenarnya bargaining power of supplier-nya juga lebih rendah. Nah, kalau kita lihat di sini, nah persaingannya seperti apa, industrinya seperti apa nih?
kira-kira berprospek nggak nih di telekomunikasi ini. Nah, itu juga sebenarnya bisa kita lakukan analisis. Ya, kalau misalnya ternyata pasarnya sudah jenuh, sebaiknya ya tadi gitu ya. Wah, Telkom nih paling bagus saja Telkom, harga sahamnya nggak naik-naik, harga sahamnya stagnan gitu ya. Wah, ini kayaknya kita nggak usah deh masuk ke industri ini. Coba kita cari ini kira-kira industri mana yang tadi pertumbuhannya lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi. Itu sebagai contoh. Nah, kemudian kita tadi ya salah satunya melakukan estimasi earning power industri. Kita juga bisa melakukan analisa mikro. Jadi kalau kita sudah melakukan analisa industri, kita lakukan analisa mikro. Caranya gimana? Ini sebenarnya apa yang sudah Anda pelajari kemarin. Jadi kita kan Anda tahu sendiri ya, ada yang disebut sebagai dividen payout ratio. Dividen payout ratio itu adalah perbandingan antara besarnya dividen dengan laba bersih, gitu ya. Kemudian kita juga harus tahu tingkat return yang disyaratkan, KS ya, kemarin kita juga sudah belajar. Dan juga misalnya di sini adanya juga, kita harus tahu juga bagaimana pertumbuhan earning, pertumbuhan labanya seperti apa, pertumbuhan dividennya seperti apa, dividen growth dan earning growth juga kita harus tahu. Nah, inilah sebagai beberapa informasi yang bisa kita perlukan untuk menentukan apakah sebaiknya kita membeli atau memilih emiten itu seperti apa. Nah, kemudian kita juga melakukan analisa makro tadi ya untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana kondisi kira-kira makroekonomi, kondisi industri. Ya, saya kita bisa tahu bagaimana earning multiplier industri dan juga earning multiplier dari pasar. Nah, kemudian analisis kita lakukan analisa laporan keuangan. Apa yang dibutuhkan? Nah, ini sebenarnya yang Anda pelajari sehari-hari ya, nah, sebagai accountant ya, itu harus tahu apa isi neraca, apa isi laporan rugi laba, dan juga laporan arus kas. Tetapi di dalam pasar modal ini Anda tidak perlu membuat, tetapi hanya perlu untuk menganalisis. Ya, jadi Anda bisa tahu kira-kira dari annual report nih, tahu mana informasi yang bisa Anda ambil untuk memilih suatu emiten. Nah, misalnya di sini kita punya neraca PT Aneka Tambang. Nah, ini kan baca ya, banyak ya, mulai dari aset, kemudian liability dan equity gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat kira-kira mana sih yang harus kita ambil untuk memilih tadi ya emiten. Kemudian kita juga tahu di sini ada laporan laba rugi ya, mulai dari penjualan bersih sampai dengan laba bersih per saham dasar, atau ini adalah EPS sebenarnya ya, earning per share, laba bersih per saham dasar. Nah, kemudian ini juga ada contohnya adalah laporan arus kas gitu ya, tetapi biasanya laporan arus kas jarang digunakan. Kita biasanya hanya menggunakan neraca dan laporan laba saja. Nah, step pertama yang kita lakukan adalah kita menghitung rasio profitabilitas. Seperti yang kita ketahui, rasio profitabilitas itu kan ada banyak ya. Ini yang penting kita ketahui adalah kita bisa menghitung ROE. Tapi yang kemarin adalah kita nyatakan sebagai return on equity atau tingkat pengembalian atas modal sendiri. Ya, bagaimana cara menghitung ROE? Kita tinggal bagi laba bersih dibagi equity. Di mana laba bersih ini kita dapatkan dari sini ya, dari laporan laba rugi, gitu ya. Nah, kita punya di sini laba tahun berjalan. Nah, kemudian untuk equity-nya kita dapatkan dari neraca. Ya, di sini kita bisa tahu ya, ada jumlah equity gitu ya. Nah, di sini kita bisa memasukkan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menghitung ROE-nya gimana, tinggal ambil aja dari laporan rugi laba dan juga ambil dari neraca. Nah, kemudian untuk menghitung ROA, jadi kemampuan aset perusahaan untuk menghasilkan laba, sama aja gitu ya. Kita bisa ambil dari laporan rugi laba, yaitu informasi terkait laba bersih, dibagi dengan total aset. Kita ambil dari neraca, total asetnya berapa. Ya. Nah, untuk menghitung net profit margin, kita juga bisa tadi ya menggunakan laporan rugi laba. Nah, ini kita mengukur efisiensi keseluruhan perusahaan. Kita ambil dua-duanya dari laporan rugi laba, di mana kita ambil laba bersih dibagi dengan total penjualan. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung earning per share. Jadi earning per share ini adalah besarnya laba yang siap dibagikan bagi semua pemegang saham. Caranya gimana? Biasanya kita bisa bagi antara laba bersih dibagi dengan
total share atau jumlah saham yang beredar. Nah, di sini kita lihat ya, kalau misalnya di laporan rugi laba yang diangkat ini sudah diketahui berapa EPS-nya, gitu ya. Nah, biasanya EPS itu kita dapatkan dari labanya berapa, kemudian kita lihat di neraca. Di sini di neracanya nggak ada ya. Biasanya di dalam neraca ini, di dalam modal saham, ini akan diberitahu misalnya berapa jumlah saham yang beredar. Nah, kita bisa bagi langsung di situ. Tetapi di sini tidak diketahui. Ya, tetapi di sini di laporan rugi laba langsung dihitungkan kira-kira berapa laba bersihnya. Nah, selain itu kita juga bisa menghitung EPS itu caranya gimana? Kita kalikan ROE dikalikan book value per share. Jadi ROE itu tadi yang kita sudah hitung ya, laba bersih dibagi equity dikalikan book value per share. Book value itu adalah total equity. Ya, total equity. Nah, total equity ini adalah book value. Book value per share berarti total equity dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kalau misalnya di sini ada komponen saham preferen, maka harus dikurangi terlebih dahulu ya, karena saham preferen tersebut tidak termasuk ke dalam book value of equity. Oke, kita lanjut. Jadi tadi yang harus diketahui ROE, kemudian yang harus diketahui adalah EPS, kemudian yang berikutnya yang harus kita hitung juga adalah PER, ya. Jadi di sini cara menghitung PER caranya adalah kita bagi ya antara dividen payout ratio dibagi dengan K minus G, ya. Kemudian di sini kita hitung bahwa dividen payout ratio ini kita kemarin juga sudah belajar. Cara menghitungnya adalah kita bagi antara dividen per share dibagi dengan earning per share, ya. Nah, kemudian di sini ada tingkat return yang disyaratkan. Nanti tingkat return yang disyaratkan ini kita bisa menghitungnya nanti ya di pertemuan ke-10 gitu ya di model-model keseimbangan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung tingkat return yang disyaratkan. Nah, ini biasanya yang kita lakukan adalah untuk menghitung tingkat return yang disyaratkan adalah RF ditambah RP. RF ini adalah tingkat return dari aset bebas risiko ditambah dengan RP. RP itu adalah beta atau market risk premium. Ini adalah beta atau tingkat volatility suatu emiten dikalikan dengan return pasar dikurangi dengan return aset bebas risiko. Nanti kita akan pelajari ya. Jadi untuk pertemuan kali ini KS-nya itu akan diketahui. Nah, kemudian kita masuk ya, Y ini juga sudah Anda pelajari. Cara menghitung Y ini adalah Anda mengkalikan antara ROE dikalikan profit ratio. Nah, kemudian untuk data per lembar saham, ya tadi ya EPS Anda bisa hitung sendiri, laba bersih dibagi dengan total share, book value per share ini Anda bisa hitung sendiri, equity dibagi dengan total share, EPS juga bisa hitung sendiri, yaitu dividen dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, untuk menghitung intrinsik nilai saham, gitu ya, kemarin kan sudah dipelajari ya, Anda bisa menggunakan pertumbuhan dari dividen, gitu ya. Nah, tetapi di sini juga Anda bisa melakukan estimasi nilai intrinsik dengan cara mengkalikan antara EPS dikalikan PER-nya. Nah, jadi estimasi EPS-nya berapa, itu sudah diketahui ya, EPS-nya berapa, kemudian Anda cari PER-nya. Setelah itu Anda bisa bandingkan dengan harga saham pada saat ini. Oke, nah ini juga sama ya sebenarnya. Di sini ada istilah ya, ini juga sudah Anda pelajari, book value, intrinsic value, dan market value gitu ya. Kalau book value kaitannya dengan equity, intrinsic value adalah nilai intrinsik saham, market value adalah nilai pasar. Nah, apabila nilai pasarnya lebih besar daripada nilai intrinsik, itu ternyata overvalue. Ini juga sudah Anda pelajari ya. Jadi sebaiknya Anda menjual saham tersebut. Tetapi kalau nilai pasarnya lebih kecil daripada nilai intrinsiknya, berarti saham tersebut undervalue. Jadi Anda sebaiknya membeli saham tersebut. Tetapi kalau sama, ini artinya sama adalah fair price, artinya Anda bisa hold atau menahan saham tersebut. Nah, ini bisa Anda kerjakan di tugas. Tadi Anda sudah ketahui ya, ada laporan keuangan Antam, ada laporan rugi laba, ada neraca. Silakan dihitung rasio profitabilitasnya. Ya, coba latihan. Berarti tadi Anda hitung ROA, ROE, ROA, dan NPM-nya. Kemudian setelah itu Anda hitung earning per share-nya. Ya.
Nah, earning per share sebenarnya nggak usah dihitung, tinggal Anda masukkan saja karena sudah ada di laporan labanya. Yang Anda hitung itu hanya untuk tahun 2011 saja. Nah, setelah itu Anda diminta untuk menghitung dividen payout ratio jika dividen per share-nya adalah 77,34. Nah, kebetulan 77,34 itu saya ambil juga ya dari data tahun 2011 bahwa dividen di tahun 2011 untuk Antam ini sebesar 77,34 ya. Nah, kemudian Anda tinggal hitung ya, Anda tadi sudah tahu EPS-nya berapa, berarti Anda bisa hitung dividen payout ratio dengan cara Anda bagi dividen per share dibagi dengan earning per share. Kemudian Anda hitung per. Nah, Anda kan sudah bisa ya, tadi ada rumusnya. Untuk menghitung per berarti Anda tinggal bagi EPS dibagi K minus G, di mana G-nya Anda bisa hitung ya dengan cara Anda kalikan ROE dikalikan dengan flowback ratio. Setelah itu Anda bisa hitung nilai intrinsiknya dengan mengkalikan EPS dikalikan per-nya. Setelah itu tentukan rekomendasi Anda untuk saham tersebut. Ya, nah ini yang diketahui ya di tahun 2011, di tahun 2012 di sini bahwa harga sahamnya 1.280, sekarang jauh di atas ya. Nah ini untuk kondisi 2011 kira-kira sebaiknya Anda beli atau tidak. Nah ini informasi dividennya bisa didapatkan di sini. Ya, oke, mungkin itu saja, cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti di hari Kamis kita bisa Zoom meeting lagi ya. Oke.